Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samila sabi wa dzurriyyati wa sallam asyhadu an la ilaha illallah katul muqarrabin husan ila mu'allif hadzal kitab. Izzuddin Abdul Aziz Abdus Salam As-Sulami. Aku langsung sallallahu wa umatina jatina sama masyayina husan ila mahatina lasqiya malam talamidihim wa asanti wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian pertama untuk pengajian bulan Ramadan tahun berapa ini? 2022. Kita ngaji kitab Maqasidus Shaum, tujuan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin, yang menjadi mufti orang Islam. Mufti itu orang yang ngasih fatwa. Baqiyatus Salafis Shalih, dari generasi Salafus Shalih. Namanya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Adis Salam Ibnu Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Namanya panjang banget karena nama gelar, nama asli, nama bapake, nama mbae. Anda bisa pilih salah satunya untuk nama anak kalau Anda punya anak. Kan kayak udah ada yang mempersiapkan nama anak. Anak pertama nanti namanya sopo, anak kedua jangan sampai wis lahir anaknya cik bingung. Kemarin Ustaz pulang ada family ngelahir nih. Begitu kita jemput dari rumah sakit, takon nduk, anaknya siapa jenenge? Dereng nih Ustaz. Akhirnya kita diskusi, nggawe no anaknya, bukan nggawe no anaknya, nggawe no nama anaknya. Sampai sak panggilannya, ki panggilannya sopo? Kinten sinten. Itulah santri yang sini. Hafidallahu abqahu radhiyallahu anhu. Kitabus Shaum, bab tentang puasa. Wa fihi lan iku ing dalam kitab asratu fusulin, 10 pasal. Kitab ini ada 10 pasal. Berapa halaman? 30 halaman. Kita ingin ini tanggal 15 Ramadan atau 16 Ramadan khatam. Sehingga paling tidak per hari 2 halaman. Kan ngitungnya begitu. Jadi sehari harus 2 halaman minimal. Kalau 2 hari kurang 2 halaman nggak khatam. Sehingga mungkin nanti waktu-waktu agak longgar, biasanya longgar hari Sabtu sama hari itu apa itu? Melu ngaji man. Hari Sabtu, hari Ahad mungkin kita agak panjang waktunya. Ini ada 10 pasal 30 halaman. Kalau targetnya 15 hari khatam berarti setiap hari minimal 2 halaman. Baik. Al-Faslul Awal, pasal pertama. Fi wujubihi, dalam wajib puasa. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum ing atase sira kabeh, tolong salah satu ayamnya dikeluarkan. Kok di bawah sini ya? Bukan. Oh, di luar. Ya sudah lah. Kutiba diwajibkan, alaikum ing atase sira pasyamu siam. Anda ingat ayat ini dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beriman. Kalau
tidak beriman tidak wajib puasa. Jadi hanya orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, silahkan puasa. Untuk kita puasa yang mengikuti hisab, hitungan hisab insya Allah besok. Insya Allah besok. Kayaknya udah banyak diumumkan yang hisab. Yang hisab. Kita di pondok menunggu pemerintah. Kalau nanti malam Istima'ul Hilal terjadi, berarti besok kita puasa, nanti malam kita tarawih. Tapi kalau nanti pemerintah belum Istima'ul Hilal, berarti kita puasanya Ahad, tarawihnya malam Ahad, berarti besok masih bisa jalan-jalan. Kan begitu toh. Orang yang beriman, yang wajib puasa. Siam, kata siam ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam ini diulang 14 kali. Kalau Anda baca Al-Quran, kata siam, soma yasumu sauman wa siaman, itu diulang 14 kali dalam Al-Quran. 14 kali itu 2 dalam bentuk isim fa'il, so'imin wa so'imat, itu 2 kali. Kemudian yang 2 lagi dalam bentuk fi'il, tasumu dikasih an, itu kemudian masdar, antasumu, ada isim, ada fi'il, ada lagi yang falyasumhu. Jadi dalam bentuk fi'il ada 2, dalam bentuk isim fa'il ada 2, fi'il ada 2, kemudian ada lagi model ini siam, ada saum, ada istilah saum yang dipakai. Jadi bukan hanya siam tapi juga saum. Kata saum dipakai dalam Al-Quran 1 kali. Di dalam kasus Nabi siapa namanya? Maryam. Walam ukalimun nasa yauma sauman wala ukalimun nasa sauman. Artinya ada nanti dicek ayatnya. Itu ada 14 kali. Kama kutiba kaya oleh diwajibkan ala ladzina ing atase orang-orang min qablikum, saking sebelum kamu. Puasa ini bukan baru umat Islam. Semua agama sebelumnya Allah sudah perintahkan puasa. Jadi semua agama karena itu ada puasa. Hanya mungkin cara puasanya beda. Kalau kita itu kan hanya sebulan toh, dari setahun. Dan kita setiap hari ada puasa yang nggak tahu di agama teman-teman Katolik, mungkin Anda nanti bisa bertanya. Kalau di Hindu kayak apa puasanya? Kalau di teman-teman Buddhis atau Konghucu? Kalau di Mazmur, agama apa itu? Mazmur Nabi Daud, itu yang terkenal puasanya sehari puasa sehari tidak. Ternyata itu tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Tapi yang pasti bahwa semua agama itu sudah puasa. Nah, sekarang Anda bisa lihat puasa itu didasarkan iman. Dilakukan puasa itu ada tujuan. La'alakum supaya sapa sira iku tatakun, menjadi takwa. Jadi tujuan puasa itu adalah takwa. Karena itu kita puasa Ramadan yang kita mulai besok atau lusa, itu kita lakukan puasa itu ada target menjadi takwa. Karena itu kalau kita puasa kemudian tidak menjadi takwa, berarti ada yang perlu kita pikirkan ulang tentang puasa kita. Kita puasa Ramadan ngapain? Kemudian kalau keluar dari Ramadan tidak menjadi lebih baik. Cobalah kita pikirkan. Kita puasa sebulan penuh, tapi perilaku kita tidak berubah menjadi baik. Berarti ada yang salah dalam puasa kita. Jadi puasa bukan sekedar pokoknya poso. Yang penting saya puasa Ustaz, enggak. Puasa Ramadan tidak sekedar kita tidak makan, tidak minum. Puasa ini bukan tujuan. Puasa ini sarana, tujuannya takwa. Sehingga kalau sarana itu tidak mencapai tujuan, berarti ada yang perlu kita pikirkan. Puasa kita kenapa? Karena itulah marilah kita belajar Ramadan ini kita membuat puasa menjadi lebih baik sehingga benar-benar puasa itu merubah kepribadian kita. Sama dengan tahajud.
Kita itu diperintahkan sebagian malam untuk tahajud. Tahajud bukan tujuan. Ingat, tahajud bukan tujuan. Karena tahajud itu diperintahkan ada tujuan di belakang tahajud. Apa tujuannya? Maqamah mahmudah. Kita diperintahkan tahajud untuk kita mendapatkan maqamah mahmudah. Sehingga kalau kita setiap malam tahajud, kemudian perilaku kita tidak berubah sesuai dengan maqamah mahmudah yang diberikan, berarti harus ada yang kita pikirkan ulang. Kenapa tahajud kita tidak merubah watak dan pribadi kita? Kenapa tahajud kita tidak merubah watak dan pribadi kita? Kenapa puasa kita tidak merubah watak dan pribadi kita? Ini harus kita pikirkan ulang. Sehingga puasa bukan sekedar puasa. Sama dengan sholat, kita setiap hari sholat. Untuk apa tuh sholat? Kan tujuan salah satu sholat kan tandaan fahsya wal munkar. Loh, kalau kita tiap hari sholat, tiap hari ke masjid jamaah, tapi omongannya kasar banget, tidak tandaan fahsya wal munkar, terus ngapain sholat? Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Ada yang perlu kita perbaiki dalam sholat kita. Karena ternyata sholat kita tidak membuat kepribadian kita meninggalkan perilaku fahsya wal munkar. Bukan berarti, oh ya ngoten yo, saya nggak usah sholat aja Ustaz. Kan toh saya nggak bisa berubah, bukan. Tapi karena sholat itu mestinya merubah watak dan pribadi. Tahajud kita mestinya merubah watak dan pribadi. Puasa kita mestinya merubah watak dan pribadi. Sehingga ketika kita sholat wajib 5 waktu, kita tahajud, kita puasa, tapi kemudian watak dan pribadi kita tidak berubah, berarti kita harus pikirkan ulang. Karena sarana yang diberikan Allah ternyata tidak merubah watak dan pribadi kita. Itu kewajiban puasa. Maknahu tai maknane la'alakum, supaya ana sapa sira iku tatakuna, iso njaga sapa sira annara ing neraka bisaumihi dengan puasa. Kata maknanya adalah agar kita itu bisa menjaga diri kita dari dengan puasa, kita menjaga diri dari neraka. Fa inna saumahu, karena puasane man iku sababun, bisa menjadi sebab li ghufrani dzunubi, maring diampunine dosa. Puasa itu salah satu manfaatnya adalah kita bisa diampuni dosa kita. Al-mujibati, yang mewajibkan linari maring neraka. Karena kita dosa, kita masuk neraka. Tapi karena puasa, dosa kita diampuni. Wa fi shahihain, lan ing dalam kitab Bukhari Muslim, anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, bunyal Islam, bunia dibangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5. Nabi di dalam Bukhari Muslim meriwayatkan gini, Islam itu dibangun atas 5 hal. 1, ala antak Buddha, yang atas seorang nyembah tidak menyembah itu apa? Ya menyembah ya. Menyembah sapa sira Allah ing Allah. 1, Islam itu adalah antak Buddha Allah, menyembah Allah. Kalau dalam hadis yang lain apa? Antasyhada alla ilaha illallah, kita syahadat. Wa takfuru, lan mengingkari sapa sira bima kelan barang dunahu, yang selain Allah. Kalau ini eksplisit. Islam itu 1, kita nyembah Allah dan mengingkari segala sesuatu yang selain Allah. Anda yang pernah kuliah filsafat ilmu ya? Pernah kan? Masih ingat? Ya terus ketip-ketiprannya saya ingat. Atau yang di S2 kan. Di filsafat ilmu itu kita belajar ada rasionalisme. Masih ingat ya? Rasionalisme. Rasionalisme itu sebuah epistemologi. Ngerti epistemologi ya? Oh, Ustaz ngomong epistemologi. Epistemologi itu theory of knowledge, teori pengetahuan. Bicara tentang 3. Kalau Anda
tahu ada buku judulnya epistemologi, itu berarti membahas 3 hal. Sumber ilmu, metode mendapatkan ilmu, dan verifikasi ilmu. Sumber ilmu dari mana? Itu pembahasan epistemologi yang pertama. Kedua, kalau kita sudah tahu sumber ilmu dari mana, cara mendapatkan ilmu dari sumber itu bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu cara mendapatkan ilmu, kemudian kita sudah bisa menghasilkan ilmu, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana membuktikan bahwa ilmu yang kita peroleh itu benar. Epistemologi itu bicara itu. Kalau ada buku epistemologi nggak bicara itu, berarti nggak benar. Itu 3. Di dalam kajian epistemologi itu ada yang disebut salah satunya rasional. Rasionalisme itu menempatkan rasio sebagai sumber pengetahuan. Kenapa mereka menempatkan rasio sebagai sumber pengetahuan? Karena orang rasionalisme itu menggunakan 2 prinsip. Setidaknya orang rasionalisme itu mengatakan sesuatu yang bisa dijadikan sumber pengetahuan adalah sesuatu itu harus mandiri. Mandiri itu artinya dia tidak tergantung pada yang lain. Sesuatu yang masih bergantung pada yang lain, yang tidak bisa mandiri, maka dia tidak layak dijadikan sumber pengetahuan. Rasio itu ditempatkan sebagai sumber pengetahuan karena dia mandiri. Mandiri itu artinya dia dengan dirinya sendiri itu bisa membuktikan kebenarannya sendiri tanpa butuh yang lain. Kalau kita misalnya, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kesimpulan A sama dengan C, itu kita tidak butuh realitas, tidak butuh yang lain. Logika itu sudah cukup. Prinsip ini kalau dalam tauhid disebut qiyamuhu binafsihi. Allah itu kenapa ditempatkan sebagai Tuhan? Karena Allah mandiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Segala sesuatu yang masih butuh yang lain tidak layak dijadikan Tuhan. Kan begitu toh? Karena itulah kenapa semua selain Allah itu tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Karena dia tidak mandiri. Karena dia masih tergantung pada yang lain. Kalau Anda butuh sandaran, Anda perempuan biasanya butuh suami. Misal saya butuh sandaran kayu jati. Itu ya istilahnya, sandaran kayu jati. Kalau Anda butuh suami, butuh sandaran, maka suami yang hebat, suami yang laki-laki yang layak dijadikan sebagai sandaran adalah laki-laki yang mandiri. Laki-laki yang tidak mandiri tidak layak dijadikan sandaran hidup. Kan begitu tuh prinsipnya. Ini kan bisa jadi status. Kan begitu. Itu qiyamuhu binafsihi. Sama dengan ketika Anda belajar pengajian Ustadz Aziz fikih. Kalau Anda jamaah, maka imam itu haruslah orang yang mandiri. Kalau Anda nengguri, kemudian di belakang barisan ini ada mbak-mbak yang sholat sendiri, kemudian Anda makmum dia. Kalau dia ternyata setelah diteblek makmum, ternyata dia makmum depannya, maka nggak sah sholat jamaah kita. Kenapa? Karena imam kita ternyata bergabung dengan orang lain, dia tidak mandiri. Itu semuanya kan gitu toh. Orang yang layak dijadikan sandaran haruslah, ini Anda harus tanya, saman mandiri ya mas? Kan begitu. Itu satu. Yang kedua adalah orang rasional ini ajaran filsafat dan teologis loh. Yang kedua adalah rasionalisme mengajarkan sesuatu yang layak dijadikan sumber pengetahuan adalah selain mandiri, dia harus dipastikan eksistensinya. Jadi dia eksistensinya jelas. Untuk bisa memastikan eksistensi sesuatu, maka dia harus dipertanyakan. Sampai kapan dipertanyakan? Sampai tidak bisa lagi dipertanyakan. Sehingga kalau Anda ada laki-laki tiba-tiba datang mengungkapkan bahwa dia naksir Anda, jangan segera diterima. Tanyakan dulu, bener ya? Sampai kapan Ustaz?
saya harus mempertanyakan bahwa dia serius naksir saya sampai tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu artinya eksistensinya jelas. Sehingga jangan belum ditaksir sudah naksir duluan. Misalnya harus dipastikan dulu dia eksistensinya. Kalau dalam bahasa teologinya itu yang disebut sebagai wujud. Segala sesuatu yang tidak wujud tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kalau dia masih berubah, maka jangan diterima. Kalau dia naksirnya masih berubah, kita akan setia. Oh iya, sampai kapan? Sampai mati. Mati ini siapa? Kan harus jelas. Matimu atau matiku? Kalau matimu berarti kalau sama mati duluan ya bisa kan setianya hanya sampai matinya kita. Mati ini siapa? Harus jelas itu. Ini Allah Ta'ala juga begitu. Kita harus menyembah Allah. Kenapa menyembah Allah? Karena kalau kita mengikuti prinsip rasionalisme, karena hanya Allah lah zat yang mandiri, dan hanya Allah lah zat yang eksistensinya tidak bisa dipertanyakan lagi. Allah layak dan mesti bisa dijadikan Tuhan karena Allah itu wujud dan dia qiyamu binafsihi. Prinsip ini mengajarkan sehingga apapun yang eksistensinya masih bisa dipertanyakan, masih bisa berubah, dan apapun yang tidak mandiri tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Karena itulah kenapa kita harus menyembah Allah, karena hanya Allah lah yang secara filosofis kita bisa buktikan bahwa eksistensi Allah itu pasti, bahwa Allah lah yang mandiri. Karena itulah kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Wa iqamis shalah, lan mendirikan salat. Iqam ya, bahasa yang dipakai Kanjeng Nabi iqam shalah, bukan wa fi'lus shalah. Kalau fa'ala itu kode begini. Anda fa'ala itu pokoknya dikerjakan selesai. Itu fa'ala. Tapi kalau iqam itu kita kerjakan dan itu kemudian memberikan perubahan. Jadi kita sholat bukan sekadar Allahu Akbar, tapi kemudian perilaku kita sehari-hari sholat, sehari-hari kita juga mencerminkan perilaku sholat. Itulah iqamus shalah. Sekarang pertanyaannya, kita itu iqam apa sekedar fi'lus shalah? Kalau kita hanya pokoknya sholat 5 waktu, tapi kemudian di luar sholat, kita tidak berpikir sholat, tidak merasa kita bersama Allah, karena kita sholat itu kan bersama Allah. Maka ketika iqamus shalah di luar sholat pun kita berpikir bersama Allah. Sehingga karena itulah nggak mungkin habis sholat jamaah, taraweh, kemudian mulai nggawa sandal api yang bukan sandalnya. Kalau itu yang terjadi berarti kita belum iqamus shalah. Itu baru fi'lus shalah, ngelakukan taraweh. Kalau dulu di Jogja kan ada, kita kalau taraweh itu nggak pernah, jarang banget kita hanya satu masjid. Biasanya kita keliling. Masjidnya UIN, masjidnya UGM, masjidnya, karena kita punya data kalau tarawih kan ada penceramah tarawih ya. Kita punya data kira-kira ini ceramah siapa. Kalau kita suka kita akan ke UGM nyari, karena yang kita cari ininya penceramahnya. Tapi ada juga toh yang tarawih ke sana kemari, ada takjilnya. Ada juga, nggak popol lah. Iqamus shalah yang dipakai oleh Allah iqam, Kanjeng Nabi. Iqam itu artinya benar-benar sholat itu menjadi bagian dari hidup, bukan hanya mengerjakan. Wa ita'iz zakat, dan menyampaikan zakat. Wa hajjil baiti, lan haji di Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam banyak hadis puasa itu disebut terakhir. Tapi kalau dalam rukun iman, haji yang terakhir. Itu faslun, sudah 1 pasal. Tinggal 9 pasal. Faslul sani, pasal kedua, fi fadhailihi, dalam fadilah puasa. Lisaumi, iku kedua puasa, fawaidu tai banyak faedah. Puasa Ramadan khususnya itu faedahnya banyak.
Satu, raf'ud darajat, meningkatkan derajat. Nanti penjelasannya di belakang. Yang kedua, wa takfirul khotiat, menghapuskan kesalahan. Dosa-dosa kita, kesalahan kita itu bisa terhapuskan dengan puasa. Yang ketiga, wa kasrus sahawat, melemahkan syahwat. Keinginan, biasanya yang syahwat itu dikaitkan dengan nikah ya. Karena itu dalam hadis lain masih ingat, biasanya santri hafal banget. Kalau pengen nikah kemudian belum bisa nikah karena masih belum menjadi mandiri tadi, jaluk kiriman orang tua, tapi pengen nikah, maka kanjeng Nabi mengatakan kalau kamu pengen nikah tapi belum mampu, poso. Sehingga kok aneh, semester akhir kok sering poso. Mungkin karena dia rajin ibadah. Puasa itu salah satu fungsinya kasrul sahab, melemahkan syahwat. Artinya syahwatnya menjadi turun. Wa taksirus sedekah, dan memperbanyak sedekah. Biasanya Ramadan itu kan akeh wong apik dadaan, seneng sedekah, seneng macem-macem. Wa taufirut taat, dan melimpahkan ketaatan. Kita Ramadan itu gampang banget. Sing asalnya ngaji Quran setahun hatam pisan, udah hatam kan ngaji Quran sendirinya mulai Ramadan kemarin. Jangan sampai mulai Ramadan kemarin sampai ketemu Ramadan lagi belum hatam sama sekali. Kalau Ustaz berharap enggak, jangan begitu. Kita berusaha paling enggak sebelum Ramadan datang besok Anda sudah pernah hatam ngaji Quran sendiri sekali. Syukur bisa tiap bulan. Untuk Ramadan marilah kita lebih banyak. Kalau salah, tidak ada kiai-kiai besar, tidak ada ulama besar yang tidak punya kebiasaan maca Quran. Imam Syafi'i, beliau diriwayatkan kalau ngaji Ramadan, kalau bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran itu 60 kali. Jadi siang sekali, malam sekali. Sehingga sebulan 60 kali. Allah yarham Yai Ahmad Siddiq itu suatu ketika dulu salah satu putra beliau, Gus Anggi, 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau datang ke rumah pas Ramadan begini, beliau kemudian ngimami tarawih kita. Kemudian ketika itu saya bilang, Gus, apa amalannya Abah Yai Ahmad Siddiq yang kita bisa tiru? Beliau cerita banyak, kemudian salah satunya gini, ini Pak Udari, ada amalan Abah yang kita putranya itu masih belum bisa secara baik meniru. Itu kalau Ramadan, beliau rata-rata 3 hari hatam sekali maca Quran. Padahal beliau dengan kesibukan ngaji dan seterusnya, itu 3 hari hatam. Berarti sehari 10 juz. Tidak ada ulama besar yang tidak punya wiridan maca Quran. Karena itulah Ustaz sering bilang, marilah kita biasakan maca Quran. Paling enggak sebelum sholat jamaah, kita sambil nunggu jamaah Anda bisa ngaji Quran. Sehingga paling enggak Anda hatam berapa kali setiap bulan. Minimal sekali. Kalau hitung-hitungan misalnya Anda haidnya 15 hari. Sehari 1 juz. Berarti 1 bulan bisa 15 juz. Berarti butuh 2 bulan. 2 bulan hatam sekali. Itu caranya. Oke. Wa syukri alam al-khafiyat, dan mensyukuri alam metafisik. Nanti penjelasan di belakang. Wa injazi, lan mencegah an khawatiril ma'asi, saking kerentek kehendak maksiat, wal mukhalifati, dan segala sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran. Orang yang puasa itu akan mencegah kehendak yang enggak baik, karena kemudian kita sadar, oh saya puasa, karena itulah kemudian kita tidak lakukan itu. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقه لنا وقال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.